Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang saat ini berada di rumah, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga, amin. Dan kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bermanfaat, amin. Untuk pendalaman materi akidah kelas 4 tentang iman kepada kitab Allah, kalian buka buku LKS-nya halaman 27. Mari kita bahas bersama-sama. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah? Jawabannya yaitu percaya bahwa semua kitab yang wajib diketahui datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2, sebutkan kitab-kitab yang diterima Nabi. Jawabannya yaitu Taurat diterima oleh Nabi Musa, Zabur diterima oleh Nabi Daud, Injil diterima oleh Nabi Isa, dan Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya nomor 3 halaman 28, jelaskan pengertian tentang suhuf. Jawabannya adalah suhuf adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya dan tidak wajib diketahui dan tidak disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya nomor 4, tunjukkan ayat yang memerintahkan kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Jawabannya yaitu dalam surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladzi anzala min qablu. Nomor 5, apa isi dari kitab Taurat? Jawabannya adalah kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat, diantaranya yaitu larangan berzina dan larangan mencuri. Selanjutnya kita buka LKS-nya halaman 31. Nabi Musa menerima kitab Taurat di bukit ... Jawabannya adalah C, yaitu Tur Sina. Wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di ... Jawabannya adalah B, di Gua Hira. 3, beriman kepada kitab Allah merupakan urutan rukun iman yang ke ... Jawabannya adalah C, yang ketiga. Nomor 4, iman kepada kitab-kitab Allah hukumnya ... Jawabannya adalah B, yaitu wajib. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada ... Jawabannya adalah C, yaitu kepada Nabi Musa. Nomor 6, percaya kita kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ke ... Jawabannya adalah C, yaitu 3. Kemudian nomor 7, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab agar manusia selamat di dunia dan ... Jawabannya adalah A dan akhirat. Nomor 8, Al-Quran diwahyukan kepada Nabi ... Jawabannya adalah D, yaitu Nabi Muhammad. Nomor 9, Al-Quran dijamin keasliannya oleh Allah sampai ... Jawabannya adalah D, sampai hari kiamat. Nomor 10, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab agar manusia tidak ... Jawabannya adalah A, tersesat. Selanjutnya kita lihat halaman 32. Nomor 11, kitab Zabur diturunkan bagi ... Jawabannya adalah C, Bani Israel. Nomor 12, kitab suci Al-Quran terdiri dari ... juz. Jawabannya adalah B, 30 juz. Nomor 13, kitab dari Allah adalah sebagai ...
agar manusia hidup tidak tersesat? Jawabannya adalah B, yaitu petunjuk. Nabi Isa alaihissalam menerima kitab titik-titik. Jawabannya adalah B, yaitu kitab Injil. Nomor 15, yang menjadi perantara turunnya kitab-kitab Allah kepada para nabi dan rasul adalah titik-titik. Jawabannya adalah A, malaikat Jibril. Nomor 16, yang menjaga kemurnian Al-Quran sampai hari kiamat adalah, jawabannya yaitu C, Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 17, Rasulullah mewariskan 2 pedoman terhadap kita agar tidak tersesat, yaitu Al-Quran dan titik-titik. Jawabannya adalah C, yaitu hadis. 18, Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa titik-titik. Jawabannya adalah D, yaitu bahasa Arab. 19, salah satu nama Al-Quran yang sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil adalah titik-titik. Jawabannya adalah B, Al-Furqan. Kemudian nomor 20, membaca Al-Quran harus sesuai dengan ilmu titik-titik. Jawabannya adalah A, yaitu ilmu tajwid. Nomor 21, berikut adalah nabi yang bukan sebagai penerima kitab dari Allah, yaitu titik-titik. Jawabannya adalah A, yaitu Nabi Adam. Dan selanjutnya nomor 22 halaman 33, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi titik-titik. Jawabannya adalah B, yaitu Nabi Daud. 23, percaya dengan sepenuh hati bisa disebut dengan titik-titik. Jawabannya adalah A, yaitu dengan iman. 24, berikut salah satu ciri orang yang mengimani kitab Allah subhanahu wa ta'ala kecuali titik-titik. Jawabannya adalah C, acuh tak acuh dengan Al-Quran. Nomor 25, nabi lain dari Al-Quran, nama lain dari Al-Quran adalah Asy-Syifa, yang artinya titik-titik. Jawabannya adalah A, sebagai obat atau penawar. Selanjutnya yang isi nomor 1, kitab suci yang diterima Nabi Musa adalah titik-titik. Jawabannya adalah Taurat. Nomor 2, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi titik-titik. Jawabannya adalah Nabi Daud. Nomor 3, semua kitab suci yang diturunkan Allah mengajarkan untuk mengesahkan titik-titik. Jawabannya adalah mengesahkan Allah. Nomor 4, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu adalah titik-titik, yaitu malaikat Jibril. Nomor 5, tujuan Allah menurunkan kitab-kitab adalah agar menjadi titik-titik bagi manusia, yaitu petunjuk atau pedoman hidup. Nomor 6, beriman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ke titik-titik. Jawabannya adalah rukun iman yang ketiga. Nomor 7, mukjizat terbesar yang diterima Rasulullah adalah diturunkan kitab titik-titik, yaitu kitab Al-Quran. Nomor 8, suhuf berarti titik-titik, yaitu lembaran, artinya lembaran-lembaran yang berisi firman Allah. Nomor 9, Nabi Isa menerima kitab suci titik-titik, yaitu kitab Injil. Nomor 10, kitab suci Al-Quran berisi pedoman untuk titik-titik untuk semua umat manusia, atau juga untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya uraian nomor 1, apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab Allah? Jawabannya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Selanjutnya anak-anakku, kita lihat halaman 34. Nomor 2, apa tujuan Allah menurunkan kitab-kitab kepada manusia? Jawabannya adalah sebagai pedoman hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.
Nomor 3, apa isi kitab Taurat? Jawabannya, kitab Taurat yaitu berisi tauhid dan hukum syariat, yaitu larangan berzina dan mencuri. Nomor 4, bagaimana isi pokok kitab Al-Quran? Jawabannya, yaitu berisi akidah, syariat, hukum muamalah, dan juga sejarah. Kemudian nomor 5, tunjukkan ayat yang menyatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang menjaganya. Jawabannya adalah terdapat di dalam surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nomor 6, bagaimana sikap orang-orang yang beriman kepada kitab Allah? Jawabannya adalah 1, mempelajari cara membaca, kemudian mempelajari isinya, kemudian selanjutnya setelah mengetahui isinya, maka kita diperintahkan untuk mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selanjutnya nomor 7, sebutkan nabi-nabi yang menerima kitab Allah dan kitab yang diterimanya. Jawabannya, Nabi Musa menerima kitab Taurat, Nabi Daud menerima kitab Zabur, dan Nabi Isa menerima kitab Injil, dan Nabi Muhammad menerima kitab Al-Quran. Kemudian nomor 8, bagaimana inti pokok kitab Zabur? Jawabannya yaitu zikir, nasihat, hikmah, dan intinya mengajarkan tentang tauhid. Nomor 9, tunjukkan firman Allah yang memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wa kutubi alladzi anzala min qablu. Kemudian nomor 10, bagaimana sikap yang tepat dalam mengimani kitab Al-Quran? Jawabannya adalah meyakini isi di dalam Al-Quran bahwa datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga rajin membacanya, dan kita rajin dan selalu berusaha untuk belajar untuk membaca dengan baik, yaitu dengan ilmu tajwid. Kemudian selain itu, ketika kita membaca dalam keadaan bersuci. Kemudian anak-anakku kelas 4, selanjutnya kita lihat LKS Akidah Akhlak halaman 35. Pengayaan. Nomor 1, Al-Furqan. Nama lainnya adalah pembeda. Jadi Al-Quran itu ada berbagai macam nama lain. Ada juga yang dinamakan dengan Al-Furqan, artinya pembeda. Al-Quran juga disebut Al-Huda, artinya petunjuk. Kemudian yang ketiga, Al-Quran juga disebut dengan An-Nur, artinya cahaya. Dan yang keempat, Al-Quran juga disebut dengan Asy-Syifa, artinya obat atau penawar segala penyakit. Dan yang kelima, Az-Zikru, artinya Al-Quran itu mengingat. Berzikir artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku, itulah tadi pembahasan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian selanjutnya kalian nanti kerjakan lagi LKS-nya halaman 36 sampai halaman 39 di buku tulisnya, ya, di buku tulis jawabannya saja. Nanti minggu depan kita bahas untuk persiapan ujian tengah semester. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, sampai di sini pembelajaran tentang akidah akhlak, pendalaman materi beriman kepada kitab-kitab Allah.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.